Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nur Azizah. Di sini saya ingin menjelaskan peluang koperasi syariah di era reformasi industri 4.0. Nah, teman-teman, melihat situasi global pada saat ini menjadikan koperasi harus terus beradaptasi dan bertransformasi dalam menghadapi lingkungan yang senantiasa dinamis. Hal ini dapat dilihat bahwa koperasi di Indonesia saat ini sudah menerapkan teknologi digital baru kisaran 25-30% saja. Hal ini dapat mendorong koperasi harus terus berbenah segera untuk mengejar atas ketertinggalannya. Nah, peluang koperasi di era ini diawali dengan adanya insan penggerak koperasi yang dapat memiliki karakter kreatif dan inovatif. Lantas, bagaimana caranya agar koperasi saat ini tetap bertahan di era industri 4.0? Hal ini yang pertama yaitu dalam pengelolaan organisasi harus dilakukan secara profesional dengan artian memilih insan koperasi yang bertanggung jawab, bermoral, beretika, dan memiliki keahlian khusus atau keahlian dalam bidang pengelolaan koperasi dan bisnis. Hal ini semakin berkualitasnya sumber daya manusia, maka koperasi akan dilihat semakin berkualitas. Dan yang kedua yaitu dalam menjalankan usaha koperasi mampu memanfaatkan teknologi dan informasi, yang mana koperasi minimal harus memiliki dan mengaktifkan website dan media sosial yang aktif dan dapat diakses dengan mudah bagi anggota, calon anggota, dan masyarakat. Hal ini sehingga koperasi dapat memulai memasarkan produk dan jasa secara online. Dan yang ketiga yaitu mampu memahami dan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari anggota koperasi, baik itu pemilik maupun pelanggan atau pengguna jasa. Dan yang keempat yaitu mampu menjalankan koperasi sesuai dengan jati diri koperasi yang mencakup definisi, prinsip, dan nilai koperasi, yang mana dalam tata kelola organisasi dan bisnis yang dilakukan secara konsisten dan bersungguh-sungguh. Dan yang terakhir yaitu dengan adanya teknologi informasi dalam pengelolaan bisnis melalui sistem aplikasi dapat memudahkan anggota dan pelayanan usaha koperasi, yang mana sesuai dengan generasi milenial saat ini yang berpola dan gaya hidup yang berciri khas segala sesuatu yang lebih cepat, nyaman, aman, murah, dan mudah. Nah, sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Nur Safitri dengan nomor NIM 4011845 dari kelas ESA semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang peluang dalam koperasi di Indonesia. Peluang yaitu faktor eksternal dalam lingkungan organisasi koperasi yang berkontribusi pada kesuksesan suatu koperasi. Koperasi di Indonesia saat ini memiliki banyak peluang. Hal tersebut dapat diketahui dari kinerja koperasi yang dari tahun ke tahun terus meningkat. Karena generasi milenial saat ini bukan hanya melek dengan teknologi saja, tetapi juga sudah melek terhadap dunia koperasi. Mereka juga dihadapkan dengan banyak profesi pilihan. Dengan kemajuan teknologi saat ini akan mampu meningkatkan entrepreneur di Indonesia. Dengan upaya pemerintah mereformasikan koperasi dengan maksud koperasi Indonesia dapat tumbuh subur dan semakin sukses mensejahterakan anggotanya, menjadikan kesempatan koperasi untuk terus berkembang dan terus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat agar manfaat dari koperasi dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Selanjutnya tentang peluang koperasi akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nevi Nuralisa. Di sini ingin menjelaskan tentang peluang koperasi syariah saat ini. Yang pertama, itu adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang memungkinkan konsolidasi koperasi primer ke dalam sekunder. Yang kedua, perekonomian dunia yang semakin terbuka, menjadikan semakin terbukanya pasar internasional bagi hasil koperasi yang ada di Indonesia.
Yang ketiga, potensi daerah yang semakin banyak sehingga mendukung kegiatan perkoperasian syariah di Indonesia. Yang keempat, adanya dukungan dari pemerintah untuk usaha-usaha yang ada di koperasi syariah. Yang terakhir atau nomor 5, itu pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat yang ada di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amiratul Mu'amanah dari kelas ESA. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi oleh koperasi syariah. Tantangan tersebut bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang utama yaitu sistem keorganisasian yang belum berjalan secara sempurna dikarenakan oleh pengurus maupun pengelola belum bisa menjalankan kegiatannya secara optimal dalam mengikuti strategi maupun kegiatan yang sudah direncanakan, atau dalam arti lain tidak konsisten. Peranan pengurus maupun pengelola dalam pengambilan keputusan menjadi penyebab dalam menentukan strategi maupun aksi yang akan dilakukan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Aris Widianti. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam koperasi di Indonesia. Telah kita ketahui bahwasanya pada masa saat ini hampir semua kegiatan dilakukan dengan media online atau media digital, di mana tidak dapat dipungkiri bahwasanya hal tersebut menimbulkan beberapa tantangan yang harus dihadapi atau dilakukan untuk mengikuti perkembangan yang ada. Contohnya saja pada proses perkembangan koperasi, terutama pada penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Dimana ketika koperasi tidak dapat mengikuti perkembangan yang ada, maka akan mengakibatkan tidak adanya research dan development dalam koperasi tersebut, sehingga koperasi mengalami stuk atau berjalan di tempat, tidak ada perkembangan yang berarti. Padahal dalam praktiknya tujuan didirikannya sebuah koperasi adalah untuk menyejahterakan banyak orang dan bisa bertahan di tengah kompetisi perbankan, di mana menyejahterakan banyak orang di sini tidak hanya menyejahterakan anggota dari koperasi saja, namun juga menyejahterakan masyarakat yang ada di sekitar koperasi tersebut. Baik, berikutnya yaitu saya, Nia Rizkia, akan menjelaskan beberapa hal yang menjadi tantangan bagi koperasi di Indonesia. Yang pertama, lemahnya kelembagaan koperasi, adanya instabilitas kepemimpinan atau keadaan yang tidak stabil atau goyah. Yang kedua, lemahnya modal internal koperasi. Modal menjadi faktor penghambat bagi perkembangan dunia koperasi, karena jika kekurangan modal membuat jalan koperasi tidak sesuai harapan dan bahkan macet di tengah jalan. 3. Kurangnya inovasi dalam bisnis koperasi. Hal ini perlunya adanya langkah cerdas dalam berimprovisasi dan berinovasi. Ini juga untuk mensiasati masalah kurangnya modal. Yang keempat, lambatnya pemanfaatan teknologi. Kemajuan teknologi dan informasi yang semakin pesat menuntut koperasi untuk selalu dapat mengikuti perkembangannya. Yang kelima, lemahnya kualitas SDM dan kurangnya profesionalisme di koperasi.